Halo, assalamualaikum semua. Di sini aku mau buat ide finger food buat bayi yang udah berusia 8 bulan ke atas. Pastinya bisa digenggam dan dalamnya itu lembut banget untuk dikunyah. Nah, yuk mari kita buat. Pertama-tama masukkan 1 butir telur. Kemudian masukkan sekitar 3 sendok makan daging ayam giling. Di sini daging ayamnya sebelumnya sudah aku rebus ya. Lalu masukkan 3 sendok makan nasi putih. Kemudian masukkan 1 sendok makan wortel. Lalu campur semua, kemudian aduk hingga merata. Nah, apabila sudah tercampur semua dan sudah diaduk merata, kita haluskan di dalam chopper sehingga nanti hasilnya ketika di blender akan membentuk seperti suatu adonan. Nah, di sini aku haluskan dengan chopper ya. Kemudian setelah membentuk suatu adonan, bisa kita panaskan minyak dan kita goreng. Nah, saat digoreng, ketika bawahnya nanti sudah matang, bisa dibalik ya. Nah, seperti ini. Saat memasaknya, kita harus benar-benar memastikan bahwa makanan tersebut sudah matang ya. Karena makanan ini untuk bayi, jadi jangan sampai makanannya itu setengah matang atau kurang matang. Udah jadi deh. Seperti ini hasilnya, mudah sekali digenggam untuk bayi, tapi dalamnya tuh lembut dan mudah dikunyah juga. Langsung dimakan deh. Di sini aku suapin dikit-dikit karena dia masih suka dibuat mainan makanannya. Selamat mencoba. Aku mau membagikan resep perkedel kentang hati ayam. Nah, ini bikinnya gampang banget dan sudah menu lengkap MPASI ya. Udah ada karbo, udah ada lemak, udah ada proteinnya. Yuk kita intip resepnya. Nah, pertama-tama bahan untuk membuat perkedel kentang hati ayam: 1 buah kentang ukuran sedang yang udah direbus, 1 pasang hati ayam yang sudah direbus, 1 siung baput dan bamer, ini dicincang aja ya. Kemudian 1 butir telur ayam. Yuk mari kita buat. Nah, ini bahan-bahannya yang sudah direbus tadi, kecuali bawang merah, bawang putih aku cincang aja. Kemudian untuk telurnya aku pisah. Aku kumpulkan semuanya ke dalam mini chopper kecuali telur. Terus aku haluskan. Setelah itu aku pindahkan ke dalam 1 mangkuk. Seperti ini hasilnya ketika sudah halus. Lalu aku tambahkan telurnya sedikit aja. Karena kalau telurnya kebanyakan nanti jadinya seperti dadar ya, bukan perkedel. Tapi juga bisa sih bun kalau mau bikin modelan dadar, tergantung preferensi mana anak sukanya yang kayak gimana. Kalau aku ini bikin seperti perkedel, dan ini aku aduk-aduk, aku campurkan semuanya. Nah, jadinya seperti ini hasilnya. Lalu siap untuk digoreng. Di sini aku siapkan minyak untuk menggoreng. Lalu aku panaskan minyaknya terlebih dahulu dan aku goreng satu persatu. Bentuknya agak kecil karena supaya bisa dipegang sama anakku dan dikunyah dikit-dikit. Karena kalau potongannya besar-besar cenderung anakku tuh pengen makan semuanya ke dalam mulut gitu. Nah, ini aku percepat aja videoku memasaknya ya. Kalau sudah warnanya golden brown, sudah bisa diangkat. Nah, ini hasilnya. Aku dapat 10 biji perkedel dengan ukuran yang kecil-kecil seperti ini. Di mangkok ini ada 8 aja karena yang 2 sudah dimakan anak aku. Nah, ini hasilnya. Teksturnya itu luarnya itu keras untuk digenggam, tapi dalamnya itu lembut banget. Jadi
crunchy di luar tapi soft di dalam. Enak banget waktu digigit itu lumer ke dalam mulut anak. Jadi anakku tuh suka banget modelan kayak gini. Siap disajikan ke bayi deh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini anakku sedang berusaha makan sendiri ya bunda. Alhamdulillah anaknya juga doyan dan suka. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Aku akan rutin update video tentang MPASI. Semangat MPASI-nya, selamat mencoba. Pada kesempatan kali ini, aku mau berbagi resep MPASI finger food, yaitu nasi telur kukus. Nah, ini tuh double protein hewani ya. Ada ayamnya sama telurnya. Kemudian ini menu lengkap yang merupakan menu utama. Sebelumnya jangan lupa subscribe di channel aku supaya nggak ketinggalan info-info terbaru dan video resep MPASI dari aku ya. Pertama-tama mari kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, yaitu setengah sendok teh mentega, 3 sendok makan nasi putih, 3 sendok makan daging ayam cincang, dan 1 butir telur ayam. Nah, ini kita campurkan semua aja bahan-bahannya. Pertama aku masukkan menteganya terlebih dahulu, lalu kita masukkan telur ayam yang sudah dikocok ya. Lalu setelah itu kita masukkan nasi putihnya. Kemudian yang terakhir kita masukkan daging ayam cincangnya. Ini tuh merupakan menu satset ya, gampang banget dibikinnya. Menurutku ini tuh menu MPASI finger food yang paling praktis dan satset banget. Habis itu kita campur semua dan aduk hingga merata. Lalu kita siapkan kukusan dan kita kukus selama 30-45 menit. Hal ini untuk memastikan daging ayamnya supaya benar-benar matang. Nah, ini sudah jadi, sudah matang, bisa kita angkat deh. Untuk teksturnya sendiri sudah padat ya ini ya, nggak blenyek gitu atau nggak terlalu lembut juga, karena ini merupakan finger food jadi agak padat. Teksturnya tuh seperti roti ya. Jadi untuk dikunyah tuh juga nggak terlalu keras, bisa dikunyah. Nah, ini aku pisahkan, aku angkat, terus aku potong-potong supaya nanti bisa digenggam sama anak. Nah, habis itu langsung kita siapkan potongannya kecil-kecil ini untuk disajikan ke anak deh. Nah, seperti ini hasilnya. Biasanya kayak gini itu habis 2-3 kali makan ya. Jadi bisa sampai 2-3 kali porsi makan, sesuaikan dengan kemampuan anak masing-masing juga ya. Nah, ini tuh merupakan menu lengkap finger food. Karbohidratnya dari nasi, kemudian proteinnya dari telur dan daging ayam, dan lemak tambahannya dari mentega atau margarin. Siap disajikan ke bayi deh. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mulai belajar memegang. Nah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Pada kesempatan kali ini aku mau berbagi resep ide finger food untuk MPASI bayi usia 10 bulan ke atas. Nah, ini tuh terbuat dari kentang, telur, dan juga wortel. Bikinnya mudah banget dan simple. Yuk, mari kita buat. Pertama-tama jangan lupa untuk klik subscribe pada channelku ya, supaya nggak ketinggalan info-info dan video terbaru terkait MPASI. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama ada 1 buah kentang ukuran kecil ya, karena di sini aku mau buat 1-2 kali porsi makan aja. Kemudian wortel parut sebanyak 1-2 sendok makan. Kemudian 1 butir telur. Nah, disesuaikan aja takarannya sesuai kemampuan anak masing-masing dan mau dibuat porsi berapa kali makan. Ini aku pakai 3 bahan aja, simple banget. 1 butir telur, 1 butir kentang, dan wortel parut secukupnya. Ini aku campurkan semuanya. Untuk kentang ini sudah aku haluskan ya.
Aku ngalusinnya cuman pakai garpu aja, aku tumbuk-tumbuk juga. Kalau mau lebih halus bisa pakai chopper ya. Untuk telur bisa dikocok terlebih dahulu sebelum dicampurkan ya, supaya lebih merata gitu tercampurnya. Nggak satunya putih, nggak satunya kuning. Jadi telur dadar gitu ya. Nah, kalau sudah dicampur lalu diaduk-aduk aja. Untuk anak yang suka duo bawang seperti bawang merah, bawang putih bisa campurin aja ya. Kebetulan anakku kurang suka sama bumbu aromatik seperti itu, jadi aku bikinnya polosan aja, cuman 3 bahan ini aja. Nah, kalau sudah tercampur bisa langsung kita goreng dengan minyak kelapa ya. Pakai minyak goreng kelapa sawit juga nggak apa-apa, yang ada aja di rumah apa aja. Empasi itu simple kok bunda, jangan dibuat susah ya. Insya Allah kita bisa bikinnya. Nah, ini aku buat ukuran kecil-kecil seperti ini. Kalau mau lebih besar juga nggak apa-apa ya. Kalau mau kentangnya lebih halus juga boleh, bisa dicopper atau ditumbuk lagi supaya lebih halus. Kalau ini aku suka agak kasar gitu, karena anakku suka yang model kentang yang bisa digigit gitu, jadi nggak terlalu halus kentangnya. Sesuaikan dengan preferensi anak masing-masing aja ya. Untuk minyak gorengnya gunakan secukupnya dan jangan terlalu banyak juga. Kemudian gunakan minyak goreng yang baru, jangan yang jelantah ya bunda, karena untuk bayi itu gak baik untuk pakai minyak jelantah. Goreng hingga coklat keemasan. Kemudian kalau memang sudah matang bisa langsung diangkat aja ya. Nanti kita angkat satu persatu. Ini salah satu menu andalan ketika anakku nolak nasi ya, yaitu karbohidratnya diganti kentang. Dan ketika anak itu sukanya makan makanan padat, nggak suka makan lembek lagi, ini tuh juga bisa jadi penyelamat, karena tuh bentuknya yang padat tapi tetap lembut dalamnya ya, karena itu kentang yang udah dihalusin dan isinya juga udah ada protein dari telurnya, ada lemak juga, jadi bisa juga jadi BB booster bayi. Kemudian juga ada sayurannya, wortel tadi. Jadi ini tuh meskipun bentuknya kayak snack, tapi ini sudah menu lengkap karena sudah ada protein, lemak, karbohidrat, dan juga udah ada sayuran. Cocok deh untuk bayi. Nah, bismillahirrahmanirrahim, siap disajikan ke anak deh. Nah, ini aku biasanya aku potong kecil-kecil dikit gitu. Terus nanti dia akan mencoba untuk makan sendiri atau belajar makan. Alhamdulillah anaknya doyan, meskipun nanti ujung-ujungnya tetap berantakan kalau memang bayi itu belajar makan sendiri. Harap maklum ya, namanya anak baru belajar pasti berantakan. Tapi ini juga bagian dari stimulasi supaya anak bisa belajar makan sendiri dan menyentuh tekstur-tekstur baru supaya dia juga nggak susah makan, bisa belajar makan sendiri. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton, selamat mencoba. Semoga dapat bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan share.